Tahu nggak, ini adalah kamera lubang jarum dan kita bisa memotret foto menggunakan kamera ini. Sebelumnya saya sudah bikin kamera lubang jarum dengan media film 35 mm yang saya buat sendiri menggunakan karton. Saya juga pernah membuat kamera lubang jarum digital dengan kamera DSLR. Dari kedua percobaan ini saya jadi tertarik buat bikin kamera lubang jarum lagi, tapi dengan media yang lain. Medianya apa? HP yang saya pakai buat merekam video ini. Tentu saja ini menjadi tantangan yang susah karena berbeda dengan kamera DSLR atau mirrorless. Kamera HP punya lensa yang tidak bisa dilepas. Sementara buat melakukan fotografi lubang jarum, kita tidak menggunakan lensa tapi menggunakan lubang jarum sebagai gantinya lensa. Bahkan seandainya lensa HP kita bisa dilepas, sepertinya bakal mustahil buat dibikin kamera lubang jarum karena sensor kamera HP itu kecil sekali. Kalau dipasang lubang jarum, hasilnya pasti bakal buram sekali. Jadi, apa solusinya? Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana saya bikin kamera lubang jarum dengan media HP. Dan tenang saja, kita tidak melepas lensanya. Gimana caranya? Tonton video ini sampai akhir karena nanti saya juga bakal ngasih lihat hasil fotonya. Sebenarnya media buat menangkap gambarnya bukan sensor kamera HP secara langsung, tapi saya akan menggunakan ground glass atau kaca yang diamplas sampai halus. Dengan begitu, kaca ini dapat menangkap gambarnya yang diproyeksikan oleh lensa atau lubang jarum. Ground glass ini saya buat sendiri dari kaca yang saya ambil dari frame ukuran 4R. Saya mengamplasnya menggunakan grinding paste atau obat skur. Setelah diamplas, aku cuci kaca ini menggunakan air panas dan sabun cuci piring, dan hasilnya akan seperti ini. Yang ini deh. Sebenarnya ini ternyata belum rata ya guys, masih ada bagian yang transparan seperti ini. Jadi saya akan mencoba buat mengamplas lagi bagian yang ini, bagian yang pinggirnya ini, biar jadinya lebih bagus ya guys, lebih rata. Dan kalau sudah jadi, hasilnya bakal seperti ini. Kalau kita taruh lensa di depannya, dia akan menangkap gambar yang diproyeksikan oleh lensa. Jadi kita akan memotret gambar ini pakai kamera HP. Saya bikin tubuh kamera ini menggunakan karton yang saya potong-potong sesuai dengan template yang saya buat. Kalau kamu tertarik buat bikin, saya sediakan templatenya. Link ada di atas ini atau di deskripsi. Saya juga bikin karton ini berwarna hitam menggunakan cat semprot. Fungsinya biar tidak ada pantulan cahaya di dalam. Saya menggabungkan potongan-potongan karton ini menggunakan lem tembak sampai terbentuk tubuh kameranya. Di dalamnya saya meletakkan ground glass yang sudah saya buat. Kameranya sudah jadi. Sekarang mari kita coba. Cara menggunakan kamera ini mudah sekali. Di belakang badan kamera ini terdapat lubang biar kamera HP kita bisa mengintip ke dalam. Saya juga memasang karton di sekelilingnya untuk mencegah cahaya bocor dan memperkokoh posisi HP-nya. Kita tinggal taruh HP kita di belakangnya seperti ini. Saya gunakan karet gelang biar HP-nya menempel di sini dengan erat. Dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Mengecewakan sekali. Ada beberapa masalah pada kamera ini dan saya akan mencoba buat menyelesaikan masalahnya. Yang pertama adalah foto yang dihasilkan kamera lubang jarum ini sangat kotor. Banyak sekali bercak putih.
Sebenarnya bercak ini didapat dari tekstur kaca yang tidak rata. Kemungkinan masalah ini diperparah oleh penggunaan exposure yang cukup lama. Soalnya ketika saya pakai lensa kaca pembesar, bercak ini tidak terlalu terlihat. Bagaimana solusinya? Akhirnya saya tidak menggunakan ground glass ini. Ternyata menggunakan ground glass adalah ide buruk. Jadi saya gunakan media yang lain, yaitu kertas kalkir. Kertas ini biasa digunakan untuk menjiplak gambar. Dia dapat digunakan sebagai pengganti ground glass karena juga dapat menangkap cahaya. Kertas ini bisa kamu dapat di toko perlengkapan alat tulis atau perlengkapan sekolah. Seharusnya toko di dekat rumahmu ada ya. Di Trenggalek aja ada kok. Harganya cuma 1.500 per lembarnya. Ukurannya 4, jadi aku potong dulu biar sesuai. Dan setelah saya ganti, gambarnya lebih bersih. Tapi masih ada masalah lain, yaitu ada cahaya yang bocor. Buat mengatasi masalah ini, saya harus mencari dari mana cahaya yang bocor. Ternyata ini adalah tugas yang cukup menantang karena saya merasa kalau kamera ini sudah cukup rapat. Ternyata masih ada celah yang perlu diperbaiki, yaitu tempat saya menaruh kertas kalkir. Jadi saya harus membongkar kembali kamera ini, kemudian memperbaikinya biar tidak ada cahaya yang bocor. Kalau sudah, saya menyusun kembali kamera ini. Dan ternyata masih ada satu lagi masalah yang perlu diselesaikan. Bagian yang tengah pada fotonya terekspos lebih banyak cahaya, sementara bagian pinggirnya terekspos sedikit cahaya. Hasilnya adalah bagian tengah dari foto terlalu terang sampai menjadi putih, dan bagian pinggirnya terlalu gelap sampai menjadi hitam. Waduh, ini terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena kamera ini punya dynamic range yang buruk. Yang kedua adalah jarak antara lubang dan kertas kalkir terlalu dekat. Sebenarnya saya sengaja menggunakan jarak yang dekat biar gambar yang dihasilkan lebih lebar. Jadi untuk memperbaiki masalah ini, kita bisa bikin jarak antara lubang dan kertasnya lebih jauh. Tapi saya tidak mau melakukan itu, bukan hanya karena tidak mau ruang pandangnya jadi sempit, tapi cara ini butuh usaha lebih dan saya malas buat membongkar kamera ini lagi. Mungkin di video selanjutnya saya akan bikin kamera ini bisa digeser-geser jaraknya biar jadi kamera lubang jarum zoom. Wah, menarik kan? Jadi jangan lupa subscribe ya. Terus solusinya apa dong? Solusinya kita bisa gunakan teknik HDR atau High Dynamic Range. Jadi saya akan memotret beberapa foto dengan exposure yang berbeda, kemudian menggabungkannya menjadi satu foto dengan dynamic range yang lebih bagus. Kamu bisa gunakan Adobe Lightroom atau Adobe Photoshop untuk menggabungkan foto-fotonya. Tapi karena saya tidak punya Adobe Lightroom atau Photoshop, saya gunakan Hugin. Tapi kadang aplikasi ini tidak bisa diandalkan, jadi kadang saya menggabungkan foto-foto itu secara manual menggunakan Photopea. Agak ribet sih, tapi tidak apa-apa. Nah, satu lagi masalah yang harus kita selesaikan, yaitu gambarnya kotor sekali. Ini karena tekstur kertasnya ikut terfoto. Sebenarnya ini mudah sekali untuk diperbaiki. Kita bisa gunakan Photoshop atau Photopea untuk membersihkannya. Dan hasilnya bersih kan? Saya bersepeda dan berkeliling sambil bawa kamera lubang jarum ini. Sebenarnya kamera ini bisa dipasang di tripod menggunakan karet gelang, tapi saya malas buat bawa tripod, jadi saya taruh kamera ini di sembarang tempat asalkan kameranya diam. Sebenarnya saya tidak masalah dengan tekstur yang didapat dari kertas kalkir ini. Tekstur ini terlihat seperti grain pada foto yang diambil menggunakan film. Kamu mungkin bakal bilang kalau yang saya lakukan ini bukan video fotografi sungguhan. Sebenarnya ada benarnya juga, karena di sini saya masih memanfaatkan lensa kamera HP buat mengambil fotonya. Walau begitu,
hasil foto yang dihasilkan kamera ini punya karakteristik yang mirip dengan kamera lubang jarum sungguhan. Misalnya, karena fotonya diambil dengan exposure yang lama, bagian yang bergerak bakal kurang, seperti dahan pohon, awan, atau air. Selain itu, sama seperti foto kamera lubang jarum sejati, objeknya dapat ditaruh dekat sekali dengan kamera dan bakal tetap fokus. Memang tidak setajam kamera dengan lensa, tapi kamera lubang jarum memang memiliki area fokus yang tidak terbatas. Kelemahan dari cara ini adalah lebih merepotkan. Itu seandainya kamu menggunakan teknik HDR. Kamu harus jepret beberapa foto dengan exposure yang berbeda, kemudian menggabungkannya jadi satu foto. Ngomong-ngomong, durasi exposure maksimal yang bisa diambil menggunakan kamera HP saya adalah 16 detik. Sebenarnya kalau pakai aplikasi lain aku bisa gunakan exposure yang lebih lama sih. Tapi aplikasi motion cam agak ribet buat dipakai foto long exposure. Sementara aplikasi Gcam nggak bisa diatur manual fokusnya. Jadi saya terpaksa pakai aplikasi kamera bawaan. Beberapa foto ini bukan gabungan beberapa foto, tapi saya langsung jepret fotonya begitu saja. Walau hanya bagian tengahnya saja yang terlihat, fotonya tetap bagus. Ngomong-ngomong, bagian gelap di pinggir seperti ini biasa disebut vignette. Saya bisa bilang kalau foto-foto yang dihasilkan kamera lubang jarum jadi-jadian ini sangat unik dan saya menyukainya. Menurutku salah satu hal yang bikin fotografi lubang jarum menarik adalah tantangannya. Selain itu, walau fotonya tidak tajam, hasil fotografi lubang jarum punya nuansa yang berbeda dan saya menyukainya. Dan dengan fotografi lubang jarum, kita jadi lebih memahami tentang konsep fotografi. Tahu nggak kenapa kamera lawas ini nggak ada lensanya? Itu karena lensanya sudah aku copot dan aku pasang di kamera DSLR pakai tutup botol plastik seperti ini. Kalau kamu penasaran gimana hasil fotonya, tonton video saya di sini.